Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hari Janur ID, Muhammad Rafiki, dan saya sendiri, Sofyan Sauri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ia juga merupakan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Untuk taraf resmi, bahasa Indonesia adalah bahasa pertama. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dari zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara, sejak abad ke-7. Kemudian dari bahasa tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Melayu kuno, menyebutkan pertama istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar tahun 683 sampai tahun 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti bahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Kemudian Melayu klasik, karena keputusannya bukti-bukti tertulis pada abad ke-9 hingga abad ke-13. Ahli bahasa tidak dapat menyimpulkan apakah bahasa Melayu klasik merupakan kelanjutan dari Melayu kuno. Seiring dengan perkembangan agama Islam dimulai dari Aceh pada abad ke-14, bahasa Melayu klasik lebih berkembang dan mendominasi sampai pada tahap di mana ekspresi masuk Melayu berarti masuk agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu yang struktur maupun hasanahnya sendiri besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu seperti bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu kuno. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diterima menjadi bahasa nasional. Yang pertama adalah bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu sebagai bahasa yang digunakan dalam buku-buku yang dapat digolongkan sebagai hasil sastra. Kemudian yang kedua adalah sistem aturan bahasa Melayu, baik kosakata, tata bahasa, atau cara berbahasa, mempunyai sistem yang lebih praktis dan sederhana sehingga lebih mudah dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah bahasa itu harus sudah dikenal khalayak dan tidak terlalu sulit dipelajari. Kriteria ini terpenuhi oleh bahasa Melayu, sehingga akhirnya bahasa inilah yang dipilih dan ditetapkan sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fase pertama atau masa prakolonial. Beberapa bukti tertulis mengenai bahasa Melayu tua ditemukan pada berbagai prasasti dan inskripsi. Sebagai bukti lain dari pertumbuhan dan persebaran bahasa Melayu dapat diidentifikasi melalui adanya berbagai dialek Melayu yang tersebar di seluruh Nusantara. Fase kedua atau masa kolonial, sekitar abad ke-16 ketika orang-orang barat sampai di Indonesia, mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah dipergunakan sebagai bahasa resmi dalam pergaulan, perhubungan, dan perdagangan. Pada itu, semasa pendudukan Belanda, mereka menemukan kesulitan ketika bermaksud menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada fase ketiga, yaitu masa pergerakan. Awal abad ke-20 dapat dikatakan sebagai masa permulaan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Banyak faktor yang mendorong hal itu terjadi, diantaranya dan yang paling utama itu adalah faktor politik. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa yang beraneka pula merasa sulit mencapai kemerdekaan jika tidak ada alat pemersatu, dan alat itu adalah suatu bahasa guna menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendak yang dapat menjembatani ketergangguan dan kesenjangan komunikasi antara suku bangsa dengan bahasanya yang berbeda-beda. Selanjutnya ini adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, jumlah penuturnya.
Jumlah penutur bahasa Indonesia mungkin tidak sebanyak bahasa Jawa atau Sunda, tetapi jika pada jumlah itu ditambahkan penutur dwi bahasawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua, maka kedudukannya dalam jumlah penutur berbagai bahasa di Indonesia ada di peringkat pertama. Lagi pula, jumlah penutur asli bahasa Indonesia lambat laun pasti akan bertambah. Kedua, luas penyebarannya. Bahasa Indonesia jelas tidak ada yang menandingi penyebarannya di Indonesia. Sebagai bahasa setempat, bahasa Indonesia dipakai oleh orang di daerah pantai timur Sumatera dan daerah pantai Kalimantan. Jenis kreol bahasa Melayu Indonesia itu didapati di Jakarta dan sekitarnya. Sebagai bahasa kedua, tersebar dari Sabang sampai Merauke atau dari ujung barat sampai ke ujung timur. Ketiga, peranannya sebagai sarana ilmu, susastra, dan ungkapan budaya lain yang dianggap bernilai. Patokan yang ketiga ini mengingatkan kita akan seni kesusastraan yang mengagumkan yang dihasilkan dalam bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Minangkabau misalnya. Untuk itulah, sudah sangat wajar jika bahasa Indonesia salah satu kedudukannya adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional ini dimiliki sejak dicetuskannya Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. 2. Lambang identitas nasional bangsa Indonesia. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya yang ada di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal atau non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial, budaya, dan bahasanya sama. Yang keempat, alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.